Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, guru-guru SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer, Al-Mukarram, mentor-mentor, musyrif-musyrifah, dan teman-teman serta teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kakak di sini akan menyampaikan sedikit sharing atau motivasi yang berjudul tidak berputus asa di jalan Allah dan sabar dalam menyikapi ujian dalam kehidupan. Teman-teman, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, entah itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan, entah itu kecewa, entah itu problematika kehidupan, entah itu ujian dalam kehidupan yang pernah teman-teman rasakan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut kita tidak bisa pilih-pilih, karena kita harus problem yang kita hadapi di dunia ini semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu singgah, problematika kehidupan yang benar-benar akan menguji keimanan kita. Apakah kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan? Entah itu rasa sedih, rasa kecewa, entah itu kecewa kepada orang lain atau kecewa terhadap diri sendiri. Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah tetapkan, yang Allah berikan, akan menjadi pahala bila kita menjalankannya dengan sabar, dengan kesabaran. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya. Ada yang diuji dengan harta benda, ada yang diuji dari segi kelaparan, ada yang diuji dari segi jiwa-jiwa yang seperti kayak anxiety atau perasaan-perasaan gelisah, kekecewaan terhadap orang lain atau teman, atau kepada diri sendiri, insecurity. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya apa? Dan sungguh Allah akan menguji kalian, yaitu manusia, dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta-harta, yaitu dari segi finansial, atau dari jiwa, yaitu dari kesehatan, entah itu memiliki penyakit, ya kan, atau kematian, ditinggal oleh orang yang disayang, atau buah-buahan, yaitu kesejahteraan. Dan wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagaimana seorang muslim yang baik dan merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyikapi setiap permasalahan dalam kehidupan dengan sikap sabar. Allah tahu kita mampu dalam menghadapi rintangan ujian-ujian dalam kehidupan. Teman-teman, tidak ada ujian yang diderita seberat Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan, yang tadinya beliau terkenal kaya raya, harta musnah terbakar. Yang tadinya beliau sehat walafiat, terkena penyakit selama 70 tahun. Yang tadinya dan istrinya meninggalkan beliau karena memang penyakitnya sangat menjijikan. Anaknya meninggal dunia. Dengan sabar, dengan kesabaran beliau, Nabi Ayub alaihissalam tidak tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dengan sabar menandakan adanya ketenangan jiwa. Dengan sabar adanya pengendalian jiwa yang baik. Dalil surat Al-Baqarah ayat 153. Allah yang tadi kan kakak menjelaskan Al-Baqarah ayat 155 itu tentang adanya ujian dalam
kehidupan. Jadi manusia itu pasti akan diuji di dunia. Dan ada penyelesaian yang Allah memberikan penyelesaian di surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya apa? Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabr was-salah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tahu bahwa kita mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hamba itu sendiri. Teman-teman, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah di kehidupan ini. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah, karena di dunia itu tempatnya masalah, pasti akan silih berganti. Mungkin teman-teman berbeda-beda ya, memiliki problem-problem dalam kehidupan. Entah ada yang dari segi finansial, ada yang dari segi pertemanan, atau dari segi insecurity dari diri sendiri. Nah, hidup itu adalah masalah. Jadi, ketika kita sudah menghadapi dunia, berarti kita harus apa? Kita sedang menerjang masalah. Namun, Allah tidak akan meninggalkan hambanya, ya, ketika sedang mengalami problematika kehidupan, jika kita berpikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah ciptakan Al-Quran itu bukan untuk hewan, teman-teman, tapi Allah ciptakan Al-Quran untuk manusia. Betapa mulianya manusia. Allah berikan petunjuk, Allah menciptakan manusia, dan Allah berikan buku pedomannya di dalam Al-Quran. Menjaga mental health, problematika kehidupan. Kalau kita lagi kecewa, atau lagi gelisah, atau khawatir, atau ketakutan, ya kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita sabar, kita sholat. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Pertolongan Allah itu dekat. Nah, mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah lah sebagai curahan hati terbaik, solusi dari setiap permasalahan, ya. Bahkan Allah sendiri pun telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba itu sendiri. Nah, sabar itu sendiri terbagi menjadi 3 adik-adik. Sabar yang pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua apa? Sabar dalam menghadapi problematika kehidupan, ujian, ya, atau cobaan, musibah. Nah, sabar yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Kok ujian kesenangan harus sabar? Ya kan? Pasti bingung kan? Nah, jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang sengsara saja. Karena apa? Hal ini karena sebenarnya kesenangan bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, atau malah membuat kita semakin lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, adik-adik, mari kita berupaya untuk selalu sabar, menerima ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Takdir, entah itu masalah atau apapun itu, karena semua akan berlalu, semua akan berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, teman-teman ya, hambanya yang selalu sabar, serta akan menjadikan orang-orang, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang dicintai ya. Mungkin
Jadi harus kita ingat ya. Jadi kalau punya masalah sama teman atau masalah sama diri sendiri, kita harus apa? Harus sabar, harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin itu saja yang bisa dapat kakak sampaikan ya, sedikit motivasi. Kurang lebihnya minta maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.